Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sapitri dari kelas HES semester 7 Universitas Islam Depok dengan NIM 24.4.0037. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial cara untuk menguji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menonton. Baik, sebelum ke tutorial, aku ingin jelasin apa sih itu uji validitas. Uji validitas, menurut Ghazali, uji validitas merupakan uji yang dipergunakan untuk mengukur kevaliditasan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataan di dalamnya dapat mendefinisikan apa yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Nah, di sini adalah rumus daripada uji validitas. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, nanti kita akan bahas ya, dimana maka itu dinyatakan valid ya. Sebaliknya pula, bila R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, di sini yang perlu kita siapkan adalah tabulasi data penelitian ya. Ini adalah hasil dari data kuesioner yang sudah kita bagikan kepada responder, dan ini adalah skor-skornya ya, yang tertuang dalam tabel Excel. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan SPSS 22. Bagi teman-teman yang menggunakan yang lain, SPSS yang lain, kurang lebih caranya juga sama. Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, jika sudah, ini tinggal di close aja ya teman-teman. Nah, nanti kita akan mengcopy paste data yang ada di tabel Excel ini ke dalam tabel SPSS tadi. Perlu diketahui ya, untuk membuat uji validitas ini maka kita membutuhkan nilai total. Nah, di sini kebetulan saya belum ada nilai totalnya, maka kita buat aja kolom untuk membuat nilai total. Ini kita klik di bagian kolom, kemudian klik kanan insert. Kita tulis total. Kemudian untuk rumus mencari nilai total dengan cara kita klik sama dengan, tulis sum, klik 2 kali, kemudian blok yang mana yang mau ditotalin, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil setelah ditotalkan. Kemudian jika kita ingin tertotalkan otomatis ke bawah semua ya, tinggal kita arahkan kursor ke kanan pojok bawah sehingga kursornya membentuk plus seperti ini, plus tebal, kemudian klik 2 kali, maka dia akan otomatis tertotalkan ke bawah semua. Kemudian caranya sama juga, kita totalkan nilai variabel X2 nya, sama caranya, klik kanan insert, tulis total, dan rumusnya tadi sama dengan sum, klik 2 kali, kurung, blok, tutup kurung, enter. Kemudian biar otomatis kita klik 2 kali ya, dan variabel Y pun sama, kita buat totalnya, insert sama dengan totalin dulu, insert sama dengan sum, kita blok yang mau ditotalin, tutup kurung, enter, kemudian klik 2 kali. Oke, jika semua variabel X1, X2, dan Y sudah tertotalkan semua, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS nya, kita klik data view, kemudian kita akan mengcopy data pada tabel Excel. Itu dimulai dari P1 ya, skor dari P1 sampai dengan nilai total. Pastikan sampai 50 responden itu tercopy, kita blok semua. Yang bagian responden tidak perlu ya, dan nomor responden juga tidak perlu. Kalau yang bagian responden, karena itu kode untuk jenis kelamin, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jika sudah terblok, kita klik kanan, kemudian copy,
Jika sudah tercopy maka dia garis putus-putus seperti ini. Langsung saja kita ke aplikasi, kemudian data view, pastikan kolomnya sudah berada di pojok kiri atas ya. Kemudian klik kanan paste. Nah, di sini kan nama-namanya masih file 0001 sampai dengan 15 ya teman-teman ya. Jadi biar lebih simple ya, kita ubah nama-namanya. Kita blok dulu semuanya 1 sampai 16, kemudian kita Ctrl F. Nah, di sini kita mau mereplace ya, kita mengganti namanya, yaitu kita bagian find, temukan, kita tulis var 000, kemudian kita var 000 ini kita ganti dengan P, biar nanti jadi P1 sampai 15 ya. Jika sudah, kita replace all saja ya, maka dia otomatis sudah ganti nama ya. Nah, untuk bagian nomor 16 ini kan bukan pernyataan ya, tapi total. Jadi kita ubah aja menjadi total. Oke. Dan di bagian desimal ini kita ubah menjadi 0 ya, biar nanti tidak ada angka di belakang koma gitu. Tidak ada 2 0 di belakang koma. Jadi kita ganti saja. Biar cepat, kita copy 0-nya, kemudian blok. Copy saja, terus blok semua, kemudian paste. Nah, akan jadi 0. Maka di data view sudah tidak ada 0,00 ya, jadi kita nggak pusing lihatnya. Nah, jika sudah, maka setelah ini kita langsung saja mencari nilai R hitung dengan cara kita klik analyze, correlate, divariate. Nah, di sini P1 sampai total ya. Kita pindahkan semua ke variabel dengan cara kita blok semua dengan Ctrl A. Semua sudah terblok kan. Kemudian kita pindahkan ke variables. Jika sudah, pastikan di bagian correlation coefficient itu sudah tercentang persen. Kemudian test of signification itu total dua arah ya. Kemudian oke. Lalu akan muncul output atau hasil daripada nilai R hitung yang akan nanti kita bandingkan dengan R tabel. Nah, di sini percent correlation itu di bagian percent correlation itu ada totalnya di titik 632 ya teman-teman. Itu artinya 0,632. Maka ini adalah nilai R hitung yang nanti akan kita bandingkan dengan R tabel. Baik, kemudian nanti kini kita akan membuat tabel perbandingan ya. Kita kopas saja dari modul yang diberikan oleh dosen saya ya. Ini teman-teman, kopas tabelnya kita untuk perbandingan. Nah, ini kan contoh, kita hapus saja, delete. Kemudian kita cari dulu ya R tabelnya. Nah, di sini R tabel itu sudah ada dari sananya ya teman-teman, sudah ada rumus dari sananya. Di sini karena responden saya bagikan kuesioner kepada 50 responden gitu ya. Jadi kita rumus R tabelnya itu kita ambil yang bagian 50 orang ya. Nah, di sini. Nah, adapun 50 orang ya. Nah, adapun untuk rumus daripada jika ada 50 responden itu adalah N-2. Jadi N-nya 50 responden dikurangi 2 jadi 48. Kemudian kita ambil tingkat signifikansinya atau tingkat keerorannya itu. Jadi misalkan saya yakin nih ke responden yang sudah saya sebarkan kuesioner ke para responden gitu, sudah yakin gitu mereka mengisi dengan benar, maka saya ambil 5% saja ya tingkat keerorannya atau 0,05. Dengan tadi rumusnya N-2 jadi 48 di angka 48, kemudian tingkat keeroran 0,05, maka ketemu
angka 0,2787. Maka ini adalah menjadi nilai airtable-nya. Kita copy saja, kemudian kita taruh di airtable. Paste. Oke, sudah ketemu airtable. Kemudian sekarang kita cari hitung di bagian output tadi ya, output hasil daripada SPSS. Nah, di sini yang pertama ya, dari P1, 2, 3, 4 kita ambil 4 saja dulu untuk contohnya. Bagian P1 itu R hitungnya adalah 0,632 dan R2 0,549. Kita tulis dulu untuk pernyataan 1 0,632, yang kedua 0,549. Untuk yang pertanyaan 3 di sini itu 388,245. Pernyataan 3 0,388, yang ke pernyataan 0,3245 ya, 2/5 ya. Nah, tadi kan rumus daripada uji validitas itu adalah bila R hitungnya lebih besar daripada R tabel, di mana pernyataan tersebut dikatakan valid. Nah, di sini kita lihat di pernyataan nomor 1 0,632 itu apakah lebih besar daripada R tabelnya 0,2787? Iya, lebih besar. Maka pernyataan 1 itu sudah bisa dikatakan valid ya. Kita tulis saja valid keterangannya. Kemudian yang kedua 0,549 juga sama, lebih besar daripada R tabel, maka ini juga dikatakan valid. Yang ketiga 0,388 itu lebih besar daripada 2787, ini juga valid. Kemudian yang keempat, nah 245 0,245 2787 lebih kecil ya daripada R tabel, maka ini dinyatakan tidak valid, teman-teman. Baik, itulah cara untuk melakukan uji validitas suatu kuesioner. Saya contohkan sampai 4 pertanyaan ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sampai ke pertanyaan ke-15. Dan ini bagian variabel X1 ya, teman-teman. Nanti dilanjutkan juga oleh teman-teman, kan baru bagian X1 atau kemampuan. Nanti teman-teman bisa lanjutkan juga ke bagian variabel X2 atau lingkungan kerja, dan variabel Y yaitu kinerja ya. Kurang lebih caranya sama semua seperti yang tadi. Baik, demikian tutorial uji validitas dari saya. Adapun kalau misalkan tadi ada yang tidak valid ya, jadi teman-teman nanti caranya bisa dengan menghapus item yang atau pertanyaan yang tidak valid tersebut, atau misalkan revisi pertanyaan, dan dan cara-cara lainnya teman-teman bisa lihat di Google ataupun YouTube masing-masing ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.